Sekarang kita bahas sholat tatawwu jenis yang kedua, yaitu tentang sholat tatawwu muqayyad, yaitu sholat-sholat sunnah yang ada nasnya, sholat-sholat sunnah yang ada teks tertulisnya, perintahnya, ada yang disunahkannya, gitu. Ada semua di situ. Itulah disebut dengan sholat sunnah muqayyad. Nah, sholat sunnah muqayyad itu ada dua, yaitu sholat sunnah rawatib dan yang tidak rawatib. Nah, sholat sunnah yang rawatib kita akan bahas sebagian pada pagi hari ini, dan yang nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan berikutnya kita akan bahas yang sholat sunnah ghairu rawatib, ya, atau bukan yang rawatib. Nah, sholat yang rawatib itu apa? Sholat sunnah yang rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi dengan sholat fardu, apakah itu sholat qobliyah maupun itu sholat ba'diyah. Nah, ini sholat-sholat sunnah rawatib itu kenapa ini dilakukan? Ini bukan dalil, bukan satu nas gitu, tapi ini adalah semacam hikmah, ya, bahwa di dalamnya itu ada satu rahasia, ya. Waktu yang lalu sudah sampaikan ada rahasia sholat-sholat qobliyah maupun dari sholat-sholat ba'diyah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Nah, kenapa demikian? Karena sholat fardu itu adalah merupakan jiwa, gitu, sholat jiwa, sehingga apabila seseorang itu langsung mengerjakan dengan sholat fardunya itu, ini kelihatannya nampak jauh, ya, dari kondisi khusyuk, dari kondisi konsentrasi, maka itu didahului dengan sholat qobliyah. Namun tidak semuanya juga ada sholat qobliyahnya bagi sholat rawatib yang ghairu muakkad atau yang bukan muakkad. Jadi itu adalah salah satu rahasia daripada sholat yang dilakukan adalah sholat rawatib. Ini terkait dengan jiwa. Misalnya kita baru capek, kita baru mikirin urusan dunia, pekerjaan, tiba-tiba langsung sholat fardu, kan itu akan mengurangi, bukan berarti tidak ada, mengurangi rasa keusuhan. Tapi kalau sudah datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat qobliyahnya, minimal sudah tenang, hati mungkin sudah enggak gemetar, gemetar begitulah. Kadang-kadang kalau kita datang langsung ngos-ngosan gitu, ya. Begitu masuk masjid sudah duduk dengan tenang, mungkin sudah zikir sebentar, nah baru dilakukan misalnya azan, atau setelah azan misalnya iqomah sholat. Nah, insya Allah sholatnya akan lebih khusyuk, lebih tenang. Itu adalah apa yang menjadi rahasia daripada sholat qobliyah. Nah, sementara kenapa ada sholat ba'diyahnya? Ini rahasianya adalah bahwa sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah itu akan menutupi kekurangan daripada sholat fardunya. Kekurangannya ada di mana? Kekurangannya ada di kehusuannya misalnya. Kekurangannya mungkin ada di bacaannya, mungkin tidak sempurna gitu, ya. Mungkin ada yang lupa, ada yang salah misalnya. Kalau itu betul semua, ingat semua, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka itu ditutup dengan kesempurnaannya melalui sholat ba'diyahnya. Jadi sholat sunnah rawatib mengandung dua rahasia, yaitu adalah untuk meningkatkan khusyuan daripada sholat fardunya. Yang pertama qobliyah, yang kemudian ba'diyahnya adalah menutupi kekurangan daripada sholat fardunya. Itu adalah rahasia-rahasianya. Nah, kemudian sholat sunnah itu ada terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad itu apa? Muakkad ini adalah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini kalau kita lihat hadisnya Pak, An-Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin. Nah, 10 rakaat, asra raka'atin raka'ataini qoblal duhri. Nah, 2 rakaat sebelum duhur. Warok ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Warok ataini ba'dal maghrib. Jadi 2 rakaat setelah maghrib. Nah, kemudian fi baitihi. Nah, ini Pak. Jadi 2 rakaat setelah maghrib atau ba'diyah fi baitihi, di rumahnya. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ya rumahnya Rasulullah dekat. Kan kalau Nabawi itu Raudhah dengan rumah Rasulullah ini bersebelahan. Jadi kalau misalnya saja ini adalah Raudhahnya, rumah Rasulullah jadi di samping ini, yang di samping jendela gitu kan gitu. Itu adalah ya kemudahan. Cuma kalau di kita mungkin ada rumahnya yang jauh itu ya mungkin bukan tidak bisa saja gitu melakukan itu, tetapi barangkali nanti kalau sudah sampai rumah udah urusannya udah berbeda lagi kan gitu. Warok ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya fi baitihi, juga di rumahnya gitu. Jadi ba'da maghrib 2 rakaat di rumahnya, 2 rakaat setelah isya itu juga di rumahnya. Warok ataini qoblal sholati subhi. Jadi ini 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini, jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ini semua ada 10 Pak. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah pendapat daripada ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah. Jadi pengikut-pengikut dari Imam Syafi'i dan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Itu ada 2 madhab yang menyatakan bahwa 10 rakaat yang muakkadah itu menurut madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Nah, menurut ulama Hanafiyah, sholat rawatib muakkad itu berjumlahnya berapa Pak? 12. Nah, 12. Dasarnya mana? Dalil yang dilakukan adalah, atau yang ada dalilnya, ini hadis juga riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu an Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qoblal duhri wa rak'ataini qoblal ghadah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini bedanya dengan yang tadi Pak. Kalau yang tadi itu adalah hadis dari Ibnu Umar mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum duhur. Nah sekarang hadis dari Aisyah ini adalah 4 rakaat sebelum duhur. Lainnya sama. Jadi ini yang membedakan. Makanya kenapa ulama Hanafiyah itu memberikan 4 rakaat sebelum duhur sehingga jumlahnya menjadi 12 gitu. Jadi inilah beda. Apakah itu salah satunya itu salah atau benar? Ya dua-duanya ini adalah benar saja, karena orang menceritakan itu misalnya Ibnu Umar gitu kan. Itu kalau kita pelajari Pak, pelajaran itu kan tidak selamanya Ibnu Umar ini senantiasa bersama Rasulullah setiap saat kan gitu. Mungkin pada waktunya bersama, mungkin pada waktunya tidak bersama. Pada saat dia bersama, Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang 10 ini. Dan ini hadis-hadis ini adalah mutawatir, karena ini banyak riwayat juga, baik dari Ibnu Majah, ya, dari Imam Muslim,
dan lain sebagainya, ini banyak. Maka ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari teksnya ini adalah teks daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis-hadis yang lainnya tentunya memiliki redaksi yang sama atau sedikit berbeda, tapi makna dan kandungannya adalah sama. Dan kemudian ada hadis lagi tentang ini, yaitu dari Ummu Habibah. Ini mengatakan bahwa barang siapa yang sholat atau mengerjakan sholat 12 rakaat, Pak, 12 rakaat sehari semalam, tadi yang sunat muakkadah menurut madhabnya Hanafiyah itu, maka akan dibuatkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, jadi kalau kita akan mendapatkan rumah di surga, maka kita kerjakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah yang jumlahnya 12 ini. Ini adalah hadis dari riwayat Muslim, ya, nomor 1198. Jadi jaga, Pak, ini kalau bisa dijaga terus gitu sholat sunnah ini. Kan kita ini ya alhamdulillah sudah pada mengerjakan, mungkin tinggal merutinkan saja, jangan sampai ketinggalan menjaga. Nah, kalau menjaga saja waktunya, kadang-kadang memang ya suka ya tertinggal. Ya, bagaimana kita bisa menjaga ini sehingga setiap saat kita bisa mengerjakan yang 12 rakaat ini, agar Allah buatkan rumah di surga. Enak kan, Pak, ya, mengerjakan ini ya enak, tapi berat kan gitu ya, berat sedikit mengerjakannya. Memang sesuatu yang istiqomah, yang terus menerus itu memang agak berat, Pak, gitu. Tetapi inilah pahala atau hadiah atau ganjaran yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa rumah yang ada di surga. Nah, itu adalah keutamaan daripada sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Lalu mana yang akan dipakai oleh kita? Nah, kalian bertanya, mana yang akan dipakai oleh kita, atau saya setuju yang mana? Ya, kalau saya secara pribadi adalah setuju yang ini, Pak, yang 12 gitu. Nah, kalau yang 10 benar apa? Ya benar saja. Ini riwayatnya juga Imam Muslim, Imam Bukhari gitu kan. Enggak ada masalah gitu kan. Nah, cuma ada hadis yang mengatakan bahwa apabila mengerjakan 12 buatkan di surga. Untuk selisih 2 rakaat saja kita mesti berdebat. Ngapain kan ini juga surat-surat yang sunah-sunah juga kan gitu. Jadi bukan sesuatu dikerjakan juga nggak apa-apa, berpahala, tidak dikerjakan juga nggak ada masalah, cuma nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi mana yang 10 apa yang 12? Kalau saya ngambil yang 12 gitu. Jadi nah, waktu kita memang sudah saya setting, Pak, untuk yang ini waktu sebelum zuhur itu memang saya setting 10 menit. Kenapa demikian? Karena saya cuma mengakomodir bahwa jamaah bisa mengerjakan minimal 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Minimal saya katakan kenapa? Karena ada 2 sholat sunnah lagi, yaitu tahiyatul masjid. Misalnya Bapak datang ke sini pas azan gitu, kemudian tutup azan, kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian dilanjutkan 4 rakaat, 2 salam qobliyah sebelum sholat zuhur, maka itu kita dapat 6 rakaat pada waktu itu, dan kita sudah mendapatkan kesempatan untuk sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini untuk yang sholat zuhurnya. Jadi settingannya ini adalah sudah saya setting 10 menit, dan untuk khusus di subuh itu saya setting 15 menit. Ya, itu memberi kesempatan kepada teman-teman atau yang masih di rumah barangkali baru terbangun setelah sholat azan gitu, baru terbangun, masih bisa sempat mungkin rapi-rapi wudhu baru berangkat, masih sempat gitu kan. Apalagi Ustadz Miftah sering mengimaminya, adalah ayat-ayat yang dibaca cukup panjang juga, sehingga memberi kesempatan orang-orang yang telat sedikit masih bisa ikut sholat subuhnya gitu. Jadi sholat subuh berjamaah maksudnya. Jadi itu adalah ya keutamaan daripada sholat sunnah rawatib. Jadi kadang-kadang kita agak bertanya, itu ada orang sholat kok 4 rakaat, sholat apa ya? Mungkin ada yang bertanya
gitu kan. Nah, itu. Jadi kita coba, memang ini sesuatu yang sudah rutin dikerjakan, tetapi tidak ada salahnya saya sampaikan bahwa ini daripada kita bertanya-tanya dan kemudian belum mengerti, belum memahami, saya sampaikan di sini bahwa penyampaian ini adalah pemikiran juga, bukan pemikiran saya pribadi. Ini adalah saya baca dari kitabnya ya Abu Malik Kamal bin Asy-Syaid Salim. Itu adalah satu ulama mutaakhirin ya, itu ulama terakhir. Jadi kitab ini adalah bukan termasuk kitab Turaj atau kitab klasik, tetapi ini adalah kitab-kitab yang ya mutaakhirin, kitab yang terakhir pada abad-abad 19-an begitu. Ya tidak ada masalah karena semua dasarnya adalah hadis, semua dasarnya adalah Al-Qur'an. Kemudian jelas ini adalah madhabnya siapa, itu jadi kita jelas. Saya kira itu Pak pagi ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan topik tentang sholat sunnah ini, ya ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memahami sedikit demi sedikit, ya memperdalam, barangkali memperdalam, karena saya yakin bahwa Bapak sudah banyak baca ya, saya yakin juga ya, tapi ini kalau kita baca bersama, mungkin kita dalami bersama, insya Allah akan semakin paham, semakin mengerti, semakin dalam, dan kemudian kita semakin yakin untuk mengerjakannya tanpa ada keraguan-keraguan di dalamnya.